Empoli versus Inter Milan menang 2-0. Inter Milan berhasil mengalahkan Empoli 2-0 dalam laga lanjutan Serie A. 2 gol si ular lahir dari Danilo D'Ambrosio dan Federico Di Marco. Empoli versus Inter terjadi di Stadion Carlo Castellani pada pekan ke-10 Liga Italia. Tim tamu tampil dominan sejak 90 menit. Inter mencatatkan penguasaan bola sebesar 61% dibanding Empoli yang hanya 38%. Apalagi Empoli harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-52. Hal ini terjadi karena Samuel Ricci mendapat kartu merah. Inter bisa mengkonversi dominasi mereka menjadi 2 gol yang diciptakan oleh Danilo D'Ambrosio pada menit ke-33 dan Federico Di Marco pada menit ke-66. Kemenangan ini membawa Inter kini mengumpulkan 21 angka. Mereka duduk di peringkat ketiga Serie A, sementara Empoli duduk di peringkat ke-12 dengan 12 poin. Menit 22, upaya Di Marco masih bisa diamankan oleh kiper Empoli. Inter akhirnya bisa mencetak kebuntuan. Menit ke-33, Alexis Sanchez melepas umpan terukur kepada Danilo D'Ambrosio yang melakukan overlap hingga kotak penalti. Gol menyebut umpan Sanchez dengan sundulan terarah ke pojok kanan gawang Empoli. Skor 1-0. Skor 1-0 untuk Inter bertahan hingga turun minum. Pada menit 52 Empoli harus kehilangan pemain yaitu Samuel Ricci yang mendapat kartu merah. Ia diusir keluar lapangan akibat melakukan tackle keras kepada Nicolo Barella. Gol kerja keras Inter mengadakan keunggulan pada menit 67. Lautaro yang bergerak dari sisi kanan melepas umpan yang bisa disambar oleh Di Marco. Skor 2-0 berakhir hingga laga usai. Tertarik boyong Sanchez, Everton siap tumbalkan bintangnya ke Inter Milan. Everton kabarnya tertarik menampung Alexis Sanchez yang bakal segera ditendang Inter Milan. Bahkan The Toffees siap menumbalkan bintangnya demi pelicin kesepakatan. Isu kepergian Alexis Sanchez dari Giuseppe Meazza sudah mengemuka sejak ex-bomber Manchester United itu gagal mendapatkan tempat di dua rezim kepelatihan Nerazzurri. Rumor kian panas setelah Sanchez terlibat konfrontasi terbuka dengan pihak Inter Milan. Usai laga kontra susul awal bulan ini, Sanchez mengunggah gambar Lamborghini yang terlihat usang karena tertutup pasir. Sadarilah bahwa Anda bisa sangat berharga, tetapi jika Anda berada di tempat yang salah, Anda tidak akan bersinar, ungkapnya. Namun Sanchez buru-buru menghapus postingannya, akan tetapi unggahannya tersebut kadung di screenshot dan viral di media sosial. Inter Milan kabarnya marah besar dengan tindakan Sanchez. Nerazzurri tak berpikir dua kali untuk meligu Sanchez setelah hitung-hitungan finansial. Sanchez lebih banyak menghasilkan kerugian ketimbang keuntungan. Bagaimana tidak menyandang sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub? Nyatanya berbanding terbalik dengan torehannya di lapangan. Tak ingin berlama-lama mendepak Sanchez, Inter Milan siap menjualnya dalam jendela transfer musim panas nanti. Kayung pun bersambut Everton, kabarnya tertarik menampung pemain berpaspor Chili tersebut. Man of the match Empoli versus Inter Milan, Danilo D'Ambrosio. Danilo D'Ambrosio layak terpilih menjadi pemain terbaik di laga tersebut yang mempertemukan Empoli versus Inter Milan. Inter sukses memenangi laga ini dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Inter masing-masing diciptakan oleh Danilo D'Ambrosio di babak pertama dan Federico Di Marco di babak kedua. Berkat hasil ini, Inter untuk sementara berhak duduk di peringkat ketiga klasemen dengan 21 poin. Sedangkan Empoli berada di posisi 12 dengan 12 poin. Selain mencetak gol yang membuka keunggulan Inter, D'Ambrosio juga tampil impresif dengan 2 kali melepas tembakan dan 2 kali memenangi duel udara. Selain itu, D'Ambrosio juga tampil begitu apik dari sisi distribusi bola. Pemain 33 tahun itu mencatatkan akurasi umpan mencapai 96%.
Anti klimaks, Inter Milan tidak dijual ke Pangeran Salman. Setelah membajak Newcastle United, konsorsium bernama Public Investment Fund yang berada di bawah naungan Mohammed bin Salman dikabarkan ingin membeli Inter Milan. Namun, Suning Group tidak berencana melepas raksasa Italia tersebut. Sudah bukan rahasia lagi kalau Suning Group mengalami krisis finansial yang cukup parah. Imbasnya Inter Milan pun mengalami masalah serupa, hingga harus menjual beberapa pemain penting seperti Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku. Akibat krisis ini, beberapa laporan di awal tahun berkata kalau Suning Group ingin melepas saham mayoritas Inter Milan ke pihak lain. Kabar tersebut tenggelam seiring keberhasilan Nerazzurri menjuari Serie A. Baru-baru ini, PIF mencuri perhatian publik dengan membeli saham mayoritas Newcastle United dari tangan Mike Ashley. Kemudian muncul rumor yang menyebut kalau mereka juga tertarik membeli Inter Milan dalam waktu dekat ini. Sang rumor tersebut cuma angan-angan semata. Inter Milan dipastikan takkan dijual ke pihak lain, termasuk PIF, meskipun Suning Group sedang mengalami kendala ekonomi. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh sang direktur klub Giuseppe Marotta. Urusan kepemilikan klub memang berada di luar ranah pekerjaannya, namun Marotta sudah mendapatkan garansi dari pimpinan bahwa Inter Milan tidak akan dijual. Saya bukan pemilik saham, jadi itu tidak berada dalam lingkup kerjaan saya. Namun saya bisa bilang bahwa saya sudah berbicara dengan presiden dan dia menjamin akan bertahan, ungkap Marotta kepada Dance.